Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Dil. Iya, waalaikumsalam Pak Nova. Gimana kabarnya Bu Dil? Alhamdulillah sehat Pak Nova. Ya seperti janji kita kemarin ya Bu Dil ya, kita akan melaksanakan observasi. Tapi sebelum melaksanakan observasi, kita masuk ke tahap pertama adalah pra-observasi ya Bu Dil. Betul. Boleh tahu Bu Dil mata pelajaran apa yang akan Bu Dil terangkan nanti? Ya. Jadi pas pembelajarannya Pak Nova, insya Allah kita akan tampilkan nanti pembelajaran IPAS. Oh, IPAS. Ilmu pengetahuan alam dan sosial. Materinya mengenai apa Bu Dil? Jadi di sini adapun capaian pembelajarannya nanti adalah siswa akan mengidentifikasi bentuk-bentuk kenampakan alam. Satu tujuannya Bu Dil. Jadi nanti kalau di materi besok itu kita hanya mengidentifikasi saja Pak Nova. Jadi tujuan pelajaran Bu Dil besok akan disampaikan yaitu mengidentifikasi bentuk penampakan alam ya Bu Dil ya. Iya. Selanjutnya Bu Dil, gimana pula bentuk arena pengembangan yang hendak dicapai Bu Dil? Iya, jadi untuk pengembangannya nanti kita akan lihat anak-anak memahami jenis-jenis kenampakan alam itu melalui kerja kelompok Pak Nova. Jadi kerja kelompok bila juga sudah melakukan mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa sesuai dengan yang Pak Noval kemarin bagi ke kami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kita mengelompokkan siswa ini berdasarkan kebutuhan belajarnya. Jadi besok itu ada siswa ini yang dibagi karena di kelas Budila sendiri itu sudah ada 2 kelompok besar yang kinestetik dan visual Pak Nova. Kemudian ada juga yang auditory, cuman itu hanya sekitar 3 atau 4 orang. Cuman yang kelompok besar itu adalah yang kinestetik dan visual. Nah, jadi nanti anak-anak akan dibagi berdasarkan 3 gaya belajar tadi Pak Nova. Sangat bagus kelihatannya arena pengembangan yang akan dicapai Bu Dil ya. Akan melakukan diferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi ya dengan 3 gaya ya, kinestetik, audio dan visual ya Bu Dil ya. Nah, selanjutnya Bu Dil, gimana strategi Bu Dil untuk mempersiapkan pembelajaran besok Bu Dil? Jadi kita juga sudah usahakan untuk mencari media yang konkret bagi anak-anak, baik itu misalnya melalui video. Kemudian anak-anak juga nanti diberikan gambar dan bahan bacaan Pak Nova terkait dengan materi yang akan disampaikan nanti. Nah, selain itu juga metodenya nanti ada kelompok belajar kelompok. Setelah itu anak juga nanti ada penugasan secara individu dan nanti juga untuk penilaiannya juga ada penilaian kelompok, individu, keterampilan maupun nanti hasil tes sama sendiri Pak Nova. Waduh, sangat menarik kelihatannya pembelajaran Bu Dil ini nih. Nggak sabar saya akan melihat pembelajaran Bu Dil ini, observasi ini. Kapan akan dilaksanakan Bu Dil? Ya, insya Allah hari ini juga ya hari Pak ini Nova. Bu Dil? Ya, hari ini. Jam keberapa tuh Bu Dil? Jam ke-5 dan 6 nanti 5 dan 6 ya Bu Dil ya? Nah, terima kasih Bu Dil. Iya. Sama-sama Pak Nova. Saya yang berterima kasih karena Pak Nova udah mau untuk mengobservasi di kelas saya dalam pembelajaran nanti. Oke Bu Dil, nanti jam 5.06 di kelas 4 ya Bu Dil ya? Iya. Kelas 4 ya. Terima kasih Bu Dil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kita sudah berdoa mudah-mudahan pelajaran kita hari ini ya dirahmati Allah berjalan dengan lancar. Amin ya. Nah, anak-anak bila semua hari ini pembelajaran kita adalah pembelajaran IPAS ya, lanjutan dari materi kita sebelumnya ya. Jadi untuk capaian tujuan kita pada hari ini ya, kita akan mengidentifikasi jenis-jenis penampakan alam ya yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, kemudian dalam prosesnya nanti alhamdulillah ada yang nanti bekerja dalam kelompok ya. Kemudian kita juga nanti ada tugas secara individu. Untuk penilaiannya tentu jelas ada penilaian kelompok nanti, kemudian penilaian tertulisnya juga ada, dan tugas individunya nanti juga akan anak-anak bila kerjakan ya. Siapa yang masih ingat materi kita sebelumnya tentang apa? Penampakan alam. Ini penampakan alam sebelumnya individu. Apa? Interaksi antar individu. Interaksi antar individu itu terjadinya di mana? Di mana-mana. Di mana? Di masyarakat. Kita di lingkungan masyarakat. Nah, kita terlepas dari lingkungan kita ini adanya di alam. Nah, selain lingkungan kita yang terdekat, keluarga kita, kemudian sekolah, masyarakat, juga ada lingkungan di luar sana yang lebih luas dan banyak lagi. Ya, nanti semua yang diciptakan oleh Allah itu ya terjadi secara alami, kita sebut dengan penampakan alam. Jadi kita akan belajar hari ini tentang penampakan. Dimas, ada gunung, bagus Siva. Ada pohon, bagus Ronald. Ada perbukitan, apa lagi? Asel. Bangunan-bangunan rumah, silang. Ada sawah, bagus. Akil. Ada sungai, bagus. Nah, tadi ada anak bila yang hidupnya hotel, ada bangunan rumah, kemudian apa tadi lagi ya? Gunung. Nah, sekarang kita akan mengelompokkannya mana yang penampakan alam. Ya, karena kalau rumah itu dibangun oleh siapa? Manusia. Hotel? Manusia. Ya. Nah, sedangkan yang lain lagi gunung, sungai, dan perbukitan, menjawabnya itu adalah semua yang ada di permukaan bumi yang diciptakan oleh Allah ya, dan terjadi secara alami karena perbedaan kondisi yang ada di alam. Nah, untuk itu Budila ingin tahu lagi, anak-anak juga bisa menuliskan di stiker ini ya, contoh penampakan alam lain yang menurut anak Budila kamu ketahui apa saja yang ada di alam ini. Bisa masing-masingnya boleh menuliskan satu ya atau dua ya. Ini kelompok satu, kelompok dua, tiga, dan empat ya. Waktunya cuma 1 menit saja ya. Silakan yang sudah boleh ditempelkan di sini
tahu ya. Kemudian ada gunung bukit. Nah, sekarang kelompok 2 ya. Ada gunung, ada perbukitan, sungai, rawa. Ada gunung, sungai. Nah, semua sama jawab ya. Gunung, bukit, sungai. Dataran tinggi, dataran rendah. Oke, ya. Bagus sekali pendapatnya. Dan kelompok 3. Penampakan alam, ada gunung, pantai. Nah, ini yang berbeda sama ya, ada pantai, bagus. Ya, gunung, bukit, pantai. Ada gunung, bukit, sungai, perbukitan, pegunungan. Wah, lebih lengkap lagi ini. Ya, kemudian ada kenampakan alamnya danau, rawa, sungai. Wah, ada samudra juga. Ya, bagus. Siapa yang kasih pendapat ini tadi nih? Fatir. Ya. Kemudian ada sungai, laut, gunung dan lain-lain. Ada satu yang menggambar ini. Ya. Siapa tadi yang gambar kelompok 3? Ada, bagus ya. Gambar apa ini, Fadel? Gambar kota. Ya. Nah, kota itu nanti di mana letaknya dalam penampakan alam kita? Ya, bagus. Kemudian di kelompok 4 semua menggambar, bagus ya. Ada gambar gunung dan matahari, ada gunung jalan juga. Kemudian ada bukit di sampingnya, ada juga gunung, ada jalan. Ya, semua hampir sama ya. Bagus. Kasih tepuk tangan dulu kita semua. Pendapat alhamdulillah ini sudah bagus, sudah benar. Ya. Cuma kita tentu akan membedakannya nanti ya. Penampakan alam itu ada 2 jenis. Ya, ada 2 jenis. Secara umum penampakan alam itu ada 2 nanti Kak. Ya, yang pertama adalah penampakan alam yang berupa daratan. Ya, sedangkan yang kedua berupa perairan. Ya. Nah, apa itu penampakan alam yang berupa daratan? Dari pendapatnya tadi ada apa? Gunung. Ya, ada sedangkan yang perairan dan nanti anak-anak akan dilakukan LKS terkait dengan kegiatan kita dalam kelompok. Ya, anak-anak akan identifikasi semua apa saja yang termasuk penampakan alam daratan dan apa saja yang termasuk penampakan alam perairan. Ya, jadi nak ibu yang kasih tahu. Alhamdulillah bisa mencarinya dalam sumber bacaan ini. Bisa? Nah, setelah membaca semuanya yakin ada alhamdulillah yang kemampuan membacanya cepat ini. Ya,
Kemudian seni yang dihiasi air dan banyak ditumbuhi tumbuhan. Dan letaknya lebih rendah dari daerah gunung sekitarnya. Danau genangan air yang sangat luas di tengah daratan. Sungai aliran air yang bersumber dari antara alami. Oke. Nah, terima kasih Gaza. Kasih tepuk tangan Gaza. Satu lagi. Buat Gaza. Baca juga apa yang termasuk penampakan alam daratan dan perairan ini, dan juga akan menggambarkannya dalam sebuah peta konsep. Bisa? Bisa. Nah, tugasnya boleh dalam bentuk peta konsep, boleh mana juga lukiskan ya apa saja yang termasuk penampakan alam daratan, dan gunung, bukit, perbukitan, ya pegunungan, dataran rendah itu. Nah, boleh kita gambarkan juga. Bisa? Nah, bisa nak? Nah, sekarang kita evaluasi dulu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan kita hari ini adalah pasca observasi. Kegiatan kita pada hari ini didampingi oleh PP, oleh Ibu Safniati SPD. Assalamualaikum Bu Dila. Waalaikumsalam Pak Noval. Gimana kabarnya Bu Dila? Alhamdulillah baik Pak Noval. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah saya sudah melihat observasi yang dilakukan kemarin ya Bu Dila ya. Kemarin sudah saya lihat. Gimana perasaan Bu Dila setelah observasi Bu Dila? Ya, jadi pembelajaran kemarin Pak Noval alhamdulillah sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Namun masih ada juga sedikit banyaknya kurangan Pak Noval. Karena pembelajaran itu tentu kita rencanakan tidak semuanya mungkin dengan maksimal dilaksanakan Pak Noval. Apa bisa Bu Dil ceritakan apa yang belum maksimalnya Bu Dil? Jadi kemarin itu kan kita merencanakan pembelajaran itu ada yang kelompok kan Pak Noval, kemudian anak juga ada yang penugasan secara individu, dan terakhir kita evaluasi. Nah, kemarin pengembangannya yang telah direncanakan juga mengenai diferensiasi sesuai yang telah Pak Noval bagi ilmu pembelajaran diferensiasi kepada kita di sini. Jadi dicobakan kemarin itu untuk kegiatan awal rasanya sudah bisa tercapai Pak Noval. Cuman kemarin ketika belajar kelompok mungkin siswa ada satu-satu yang kurang terlayani secara kebutuhan muridnya Pak Noval. Begitu. Berarti pendekatan terhadap murid ya akan dikembangkan ke depannya. Iya betul. Nah jadi untuk kedepannya gimana cara Bu Dila gini untuk yang belum maksimal itu menjadi maksimal gitu ya? Iya, insya Allah itu kita akan fokuskan nanti mungkin di awal pembelajaran kita lakukan tes awal dulu ya untuk menentukan kemampuan anak. Kemarin secara garis besar di kelas 9 memang kinestetik itu lebih separuh dari jumlah siswa Pak Noval. Yang visual dan audio hanya sedikit gitu kan, jadi mereka lebih dominan yang kinestetik dan visual. Nah kemarin kita baru menyediakan kontennya dan media pembelajaran kita itu yang untuk anak-anak kinestetik dan visual. Mungkin untuk pertemuan atau pembelajaran berikutnya mungkin bila akan lebih divariasikan lagi metode, kemudian medianya juga tentu lebih dimaksimalkan lagi. Ya. Nah, jadi tidak sedikit tentang anak auditorinya tadi. Iya, kegiatan ini kapan kan Bu Dila laksanakan Bu Dil? Ya, setelah direncanakan pembelajaran besok karena kita akan menghadapi ujian juga dulu Pak Noval. Mungkin setelah ujian kan bila lakukan langsung nanti Pak Noval bisa kembali untuk melihatnya. Iya. Jadi nanti saya akan menanti cerita dari Bu Dil dari hasil pengembangan berikutnya ya Bu Dil ya tentang pendekatan terhadap muridnya ya Bu Dil ya. Mungkin begitu Bu Dil ya. Terima kasih Pak Noval sudah bersedia untuk mengobservasi Bu Dila di kelas. Dengan begitu mungkin mudah-mudahan Bu Dila juga bisa terbantu untuk pengembangan pembelajaran berikutnya dan tentunya kita tetap mengutamakan yang keberpihakan kepada murid. Iya betul Bu Dil, kita harus fokus kepada murid semuanya untuk Bu Dil. Bu Dil. Selanjutnya kami meminta tambahan dari Bu Titi, Bu Safniati, pada Ibu dipersilakan. Terima kasih ya Pak Noval. Ya Bu. Mungkin Pak Noval bisa menambah menggali lagi dari Bu Dila mengenai tindak lanjut mungkin dari hasil observasi. Iya Bu. Ya. Ya tindak lanjutnya ya Bu, ke depannya gimana lagi kita pengen banget bisa dilanjutkan boleh? Jadi bisa dilanjutkan. Nah jadi Bu Dil, tadi kan ada beberapa pengembangan yang akan dilakukan di depannya lagi Bu Dil. Gimana tindak lanjut yang akan Bu Dil lakukan untuk pengembangan tersebut Bu Dil? Iya, jadi selain yang tadi disebutkan Pak Noval, kita akan lagi memvariasikan metode, kemudian media
juga tentunya lebih dimaksimalkan lagi. Ketiga, kebutuhan gaya belajar anak itu akan terpenuhi hendaknya. Kemudian juga kita akan memvariasikan dengan latihan mindfulness mungkin karena di situ kita lihat kemarin itu kan Pak Novel tahu ya, setelah mereka belajar kelompok itu memang agak tinggi ya, agak heboh gitu. Mereka karena bekerja gitu ya, mungkin bisa di sela-sela itu atau setelah belajar kelompok itu bisa kita masukkan mindfulness juga. Nah, jadi anak-anak ini reda kembali, baru kita mulai dengan kegiatan berikutnya untuk evaluasi kayak gitu Pak Novel. Setelah itu mungkin kita juga akan coba untuk digitalnya. Digitalnya mungkin kita akan berusaha memberikan mungkin pertama ini game edukasi. Kita buatkan anak-anak yang suka dengan pembelajaran digital, maka mereka pun sudah kita layani secara kebersamaan. Jadi ketika Budil akan melakukan pengembangan tersebut, Budil gimana cara Budil untuk butuh Budil kolaborasi dengan teman atau gimana caranya Budil? Iya betul sekali Pak Novel. Saya akan berusaha terus menggali ilmu, kemudian juga melihat praktek baik mungkin yang sudah dilakukan oleh rekan guru di sini, termasuk juga Pak Novel dan Pak Sekolah. Tentunya kita selalu meminta masukan. Kemudian juga saya sangat berterima kasih karena Pak Novel sudah memfasilitasi observasi saya di dalam kelas, sehingga masukan-masukan dari Pak Novel juga bisa berguna untuk kemajuan pembelajaran di kelas. Ya, jadi luar biasa sekali antara kasih Pak Novel dengan Budila hari ini dalam kegiatan pasca observasi Pak Novel. Berarti di kegiatan supervisi akademik memang kita melakukan 3 tahap ya Budila ya. Nah, 3 tahap yang dilakukan yang pertama adalah pra-observasi. Kemudian itu sudah dilakukan oleh Pak Novel kemarin ya. Kemudian setelah itu kita melakukan observasi di dalam kelas untuk melihat proses pembelajaran sesuai dengan kesepakatan di pra-observasi. Nah, bagian atau fokusnya di bagian apa yang akan dilihat oleh si coach. Nah, memang betul sebelum kita supervisi itu memang harus ada perannya. Kita akan bertanya kepada coach terlebih dahulu. Nah, kira-kira di bagian apa? Jadi kita tidak boleh langsung. Nah, jangan kita langsung observasi di dalam kelas, itu akan membuat si gurunya akan merasa kurang nyaman, tidak nyaman. Makanya dilakukan dulu sebelum tujuannya. Nah, baru kegiatan setelah observasi, baru kegiatan pasca observasi seperti yang sudah dilakukan sekarang ini. Nah, memang ya Pak Novel, Budila, kita sudah merasakan manfaat dari pembelajaran kita selama menjadi guru penggerak. Nah, yang coaching ini memang betul-betul besar manfaatnya. Ya, mungkin kita sama-sama merasakan ya Pak Novel, Budila. Nah, memang besar manfaat coaching ini kita lakukan. Nah, kenapa coaching ini kita melakukan, antara si coach dengan si coach itu hanya menggali, menggali ide-ide, apa masalahnya, apa kendala yang dihadapi. Nah, kita istilahnya tidak dari kita, tidak dari si coach yang yang mencari masalah yang dihadapi oleh si coachnya. Si coach kemudian juga merasa nyaman, dia akan bercerita mungkin apa saja kendala di dalam kelas, kemudian bagaimana idenya, apa solusinya. Nah, itu semuanya datang dari si coach. Nah, jadi kalau Bu Ardelia tadi dari kegiatan pasca yang sudah dilakukan Pak Novel sebagai coach kepada Bu Dila sebagai coach itu sudah dapat. Nah, itu sudah dapat.